saya Desyanti Cantika Derek dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 1, dengan NIM 2314201106. Pada saat ini saya akan membahas tentang penyakit infeksi saluran kemih dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Escape MKes. A. Pengertian. Infeksi saluran kemih adalah suatu istilah umum yang dipakai untuk mengatakan adanya infamikroorganisme pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat mengenai baik laki-laki maupun perempuan dari semua umur, baik pada anak-anak remaja, dewasa maupun pada umur lanjut. Akan tetapi, dari dua jenis kelamin, ternyata wanita lebih sering dari pria dengan angka populasi umum kurang lebih 15%. B. Klarifikasi. Jenis infeksi saluran kemih antara lain: 1. Kandung kemih atau sistitis, 2. Uretra atau uretritis, 3. Prostat atau prostatitis, 4. Ginjal atau pielonefrit. C. Etiologi. Penyebab ISK pada usia lanjut antara lain: A. Sisa urin dalam kandung kemih yang meningkat akibat pengosongan kandung kemih yang kurang efektif, B. Mobilitas menurun, C. Nutrisi yang sering kurang baik, D. Sistem imunitas menurun, E. Adanya hambatan pada aliran urin, F. Hilangnya efektif bakterisid dari sekresi prostat, D. Anatomi dan fisiologi. Sistem perkemihan atau sistem urinaria terdiri atas dua ginjal yang berfungsinya membuang limbah dan substansi berlebihan dari darah dan membentuk kemih, dan dua ureter yang mengangkut kemih dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria yang berfungsi sebagai reservoir bagi kemih dan uretra. Saluran yang menghantar kemih dari kandung kemih keluar tubuh sewaktu kemih. E. Patofisiologi. Masuknya mikroorganisme ke dalam saluran kemih dapat melalui A. Penyebaran endogen, yaitu kontak langsung dari tempat terdekat, B. Hematogen, C. Limfogen, D. Oksigen sebagai akibat pemakaian alat berupa kateter atau sistoskopi. I. Komplikasi. 1. Pembentukan abses ginjal atau perirenal, 2. Gagal ginjal. Asuhan keperawatan. Pengkajian dalam bentuk melakukan pengkajian pada klien ISK menggunakan pendekatan bersifat menyeluruh, yaitu 1. Data biologis, 2. Riwayat kesehatan, 3. Pengkajian fisik, 4. Riwayat psikososial, 5. Pengkajian pengetahuan klien dan keluarga. Diagnosa keperawatan. A. Infeksi yang berhubungan dengan adanya bakteri pada saluran kemih, B. Perubahan pola eliminasi urin (disuria, dorongan, frekuensi, dan nokturia) yang berhubungan dengan ISK, C. Nyeri yang berhubungan dengan ISK, D. Kurang pengetahuan yang berhubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit, metode pencegahan, dan instruksi perawatan di rumah. F. Jenis ISK. 1. Uretritis atau uretra, 2. Sistitis atau kandung kemih, 3. Pielonefritis atau ginjal. G. Gambaran klinis uretritis biasanya memperlihatkan gejala: 1. Mukosa memerah dan oedema, 2. Terdapat cairan eksudat
yang purulent. 3. Ada ulserasi pada uretra. 4. Adanya rasa gatal yang menggelitik. H. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala ISK pada bagian bawah atau sistitis. 1. Nyeri yang sering dan rasa panas ketika berkemih. 2. Spasmase pada area kandung kemih. 3. Suprapubis. 4. Hematuria. 5. Nyeri punggung dapat terjadi. 6. Tanda dan gejala ISK bagian atas. 7. Demam. 8. Menggigil. 9. Nyeri panggul dan pinggang. 10. Nyeri ketika berkemih. 11. Malaise. 12. Pusing. 13. Mual dan muntah, tetapi dapat juga menimbulkan hipertensi dan akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal.